Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini Pak Buya, saya mau tanyakan, sekarang kan di Cirebon ini khususnya banyak sekali orang-orang yang tahlilan di Gunung Jati. Tahlilan setiap hari Jumat Kliwon, katanya 40 hari. 40 hari setiap Kliwonnya gitu ya. Yang saya tanyakan itu, ada orang katanya permintaan itu melalui para wali, apa sih langsung kepada Allah. Jadi yang menurut Islam yang benar itu yang seperti apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dibahas oleh para ulama dan juga kami hadirkan dalam catatan buku Indahnya Memahami Perbedaan Ulama tentang tawassul. Tawassul ada dua. Pertama tawassul bid-du'a, yang kedua du'a bit-tawassul. Tawassul bid-du'a itu adalah kita datang kepada seseorang kemudian minta kepada orang tersebut agar mendoakan kita. Padahal kita juga bisa doa langsung kepada Allah, akan tapi husnudzon kita bahwasanya orang itu orang soleh akan mudah dikabul. Maka datang kita ulama, ustadz untuk mendoakan kita. Dan ini diajarkan Nabi waktu Sayyidina Umar mau melaksanakan ibadah haji. Baginda Nabi minta kepada baginda Nabi, ya ukhayya syirikni fi du'aik. Wahai saudaraku Umar, jangan lupa bawa dong aku dalam doa. Jadi ini adalah tawassul bid-du'a. Dan ini sudah jelas, sudah paham. Tapi kalau ini ada lagi doa bitawassul. Nah ini kalau campur adukkan jadi masalah. Kalau doa bitawassul adalah kita memohon kepada Allah, di dalamnya ada tawassul, yaitu dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Doanya tetap kepada Allah, tapi yang kita bawa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bukan Allah, tapi dicintai oleh Allah. Contoh, kita memohon kepada Allah, yang kita bawa adalah amal soleh. Namanya ada dalam hadis Bukhari, tawassul dengan amal soleh. Itu adalah doa, di dalamnya ada tawassulnya. Lalu tawassul selain dengan amal soleh, apakah boleh tawassul dengan para wali dan sebagainya? Ini kan dibahas. Makanya ini jenisnya adalah doa bitawassul. Maka kalau dicampur salah, maka sebagian orang menganggap doa bitawassul sama dengan tawassul doa, maka salah di situ. Nah, yang ada kemudian kita adalah berdoa, di dalamnya ada tawassul. Selain daripada amal soleh, maka ada tawassul dengan orang soleh. Dan hujahnya adalah hadis Nabi. Banyak riwayat termasuk dari Sayyidina Uthman ibn Hunayf ya, tentang seorang yang basir, yang matanya buta, lalu datang kepada baginda Nabi, minta didoakan oleh baginda Nabi. Nabi menawarkan kamu sabar atau sembuh gitu. Kalau orang itu minta agar sembuh aja lah, minta didoakan. Nabi ternyata langsung mengajarinya agar mengambil air wudhu, melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian diajari oleh Nabi dengan doa bitawassul. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika nabi rahmati. Nah itulah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan membawa Nabi rahmat. Ini adalah hadis. Cuman mereka biasanya yang nggak sedang tawassul mengatakan hadis itu tidak sahih. Langsung begitu dibuang. Oke. Kalau mengatakan hadis tidak benar, kembali kepada Imam Bukhari tentang kisah salat istisqa Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat besar, yang beliau menyebutkan dalam panjatan doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika
binabiyyika fataskina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyika fasqina. Itu Sayyidina Umar memohon kepada Allah, ya Allah, dulu aku pernah tawassul dengan kekasihmu Nabi Muhammad, lalu keberi curahan hujan. Dan sekarang aku bertawassul dengan paman kekasihmu Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas. Maka faskina, dan berikan kepada kami curahan hujan. Dan setelah itu Allah kasih curahan hujan. Disebutkan dalam kitab Bukhari. Ini apa ini? Ini adalah doa bitawassul, bukan tawassul bidoa. Cuman sebagian yang anti tawassul, dia mengatakan ini adalah tawassul dengan doa. Maksudnya apa? Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abbas untuk didoakan agar turun hujan. Bagaimana Sayyidina Umar minta kepada Sayyidina Abbas untuk didoakan? Bunyinya tidak begitu, bunyinya Allahumma. Berarti Allahumma, Sayyidina Umar langsung minta pada Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Sehingga gara-gara mereka salah memahami, jadi maksudnya itu adalah datang pada Sayyidina Umar, datang pada Rasulullah, datang minta doa. Sehingga apa? Karena bingung mereka karena salah memahami, harus bedakan. Kalau hidup boleh, kalau mati nggak boleh. Gimana hidup boleh, mati nggak boleh? Sebab kalau hidup kan kita datang langsung minta doa. Itu doa, tawassul bidoa itu. Kita bahasanya doa bitawassul. Tolong sedikit detail para asatid memahami makna ini, karena banyak salah di dalam hal ini akhirnya jadi merepotkan diri sendiri karena kurang paham masalah ini. Karena ini bunyi Allahumma, Allahumma inna kunna natawassalu. Nah, di sini dikembangkan ulama jelas bahasanya. Ternyata di situ wa inna natawassalu ila, dan kami ya Allah bertawassul dengan paman nabimu. Paman nabi bukan nabi. Paman Nabi bukan Nabi. Lalu kenapa kok Sayyidina Abbas kok bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Karena apa? Kesolehannya. Maka di sini dikembangkan, maka tawassul dengan orang soleh boleh. Ringkasnya begitu. Detail bahasanya kami telah tulis. Tawassul dengan orang soleh. Paman Nabi bukan Nabi. Tapi kenapa Sayyidina Umar bertawassul? Nabi ya Allah berikan curahan hujan dengan paman Nabi, Nabi Muhammad. Itu namanya tawassul. Nah, setawanya. Nah, jadi kalau kita ke makom wali dan sebagainya adalah mendoakan wali. Semoga Allah mengangkat derajatnya dan semoga Allah mengembalikan kepada kita dengan keberkahan karena kecintaan kita pada para wali dan sebagainya. Kemudian bolehlah minta kepada Allah dengan keagungan kebesaran wali ini, Allah kabulkan hajatku. Ini adalah doa, di dalamnya ada tawassul. Nah, lalu bagaimana dia kok langsung minta kepada wali yang ada di dalam kubur? Ini pembahasannya adalah masalah istighatsah. Apakah boleh istighatsah kita meminta, memohon? Istighatsah itu, mohon maaf, ini istilah syara, istilah fikih, bukan istilah yang selama ini untuk di masyarakat Indonesia. Kalau di Indonesia itu istilah istighatsah itu adalah kumpul di hamparan luas, ramai-ramai doa kepada Allah. Itu sah, istighatsah minta kepada Allah. Cuman dalam bahasan masalah ilmiah ini, istighatsah adalah menyeru orang yang telah meninggal dunia dengan seruan seperti orang yang masih hidup. Ya Rasulullah, isqini. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu istighatsah. Boleh atau tidak istighatsah? Biarpun kesimpulannya, anjurannya adalah tetap dengan tawassul tadi. Kita tidak menganjurkan banyak dengan cara istighatsah. Kalau dengan orang wali tidak istighatsah. Wahai wali kabulkan, berikan. Enggak, tidak begitu. Kami memilih untuk dengan cara tawassul, tidak istighatsah. Jadi kalau wali, sebaiknya jangan berkata, wahai wali, berikan aku begini. Tidak dong. Mestinya begitu. Cuma, jika ada orang menyeru wali, menyeru nabi, apakah itu salah? Itu loh. Biarpun itu bukan dianjurkan, diharap, apakah itu salah? Kan begitu. Dan apakah kita menemukan teks dari orang dulu? Itu. Dikisahkan, nah ini, dari mana banyak kita hadirkan begitu jauh. Nama istighatsah. Ada dikisahkan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir waktu mentafsiri firman Allah, wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Itu Ibnu Katsir menafsiri, tidak pakai bahasa panjang lebar dari beliau, cuman mendatangkan kisah Utsbi, seorang
yang lagi duduk di samping kubur Nabi. Kemudian ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang pegunungan. Langsung datang begitu, ya Rasulullah, cerita umat hancur ya Allah. Istasqil ummatik, berikan hujan untuk umatmu ya Rasulullah. Gini. Langsung nyeru pada Nabi di dalam kubur. Kemudian Utbah itu dalam tertidur, mimpi ketemu Nabi, mengatakan istadrik, kejar orang itu, kasih tahu kalau doanya sudah dikabul. Loh, Ibnu Katsir menulis kisah ini nggak pakai kata haram, bid'ah, sesat. Berarti menunjukkan bahasanya cara begini adalah bukan suatu bukan suatu yang diharamkan. Kalau memang diharamkan, pasti Ibnu Katsir nggak akan mencantumkan. Karena Ibnu Katsir siapa beliau? Cuman imbauan supaya orang tidak salah, maka lebih baik jangan cara begini nanti. Kan itu orang Arabi itu orang pegunungan, tapi tidak disalahkan karena dia punya keyakinan dalam Al-Quran kan, datang kepada Nabi, al-an ji'tuka, aku datang sekarang kepadamu ya Rasulullah. Nah gitu. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Nah, saya meninggal, kemudian dikabul. Ada yang berkata, wah itu zallatul qalam, itu kepleset Ibnu Hajar, itu tasdid, dimasukkan surga. Oh tidak, lihat di Bidayah Nihayah, di tahun ke-17 kejadian apa itu. Dulu lebih panjang lagi ceritanya tentang model istighothah. Maksud kami adalah, jangan gampang mengkafirkan istighothah, mengatakan, ya Rasulullah, ya Waliullah, ya jangan dikatakan kamu mengatakan kafir. Kalau himbauan, iya, hendaknya dengan cara semacam itu. Saya menghimbau begitu. Kalau minta dengan tawassul yang tadi yang diajarkan. Tapi untuk mengatakan kafir syirik nggak gampang. Karena semua berkeyakinan bukan dia yang bakal memberi, Allah yang ngasih. Cuman yang akan jadi pertanyaan, apakah orang mati bisa mengasih atau tidak? Kan begitu. Tapi kenyataannya ini Ibnu Katsir membiarkan yang demikian. Jadi untuk mengatakan, oh si bid'ah tetap masuk neraka, jangan dulu wahai hamba Allah. Cuman himbauan adalah tidak dengan cara istighothah. Kita menulis di situ, biarpun kami tidak mengambil istighothah, kami tidak banyak melakukan istighothah ibaratnya, akan tapi kami tidak berani mengatakan itu langsung syirik dan semacamnya. Sebab kalau ditanya siapa yang ngasih, sungguhnya Allah. Cuman biasanya ada orang yang mengejar agar mensyirikkan. Memang orang mati bisa ngasih? Nah itu. Ini adalah untuk memojokkan. Akan tapi lihat, kita harus kembali kepada hakikat ilmiah. Hal yang semacam itu. Ya Rasulullah, ada salawat yang dia antum habisan nih. Allah sallallahu alaihi wasallam, khud biyati qallat khilati adrikir. Wah, ini juga salat syirkiyah dan sebagainya. Ini kembali kepada pemahaman makna istighothah. Maka para asatidz juga harus ngerti dong makna istighothah itu apa. Ada salat istighothah, Allah pernah dengar ada salat as-salatu wassalamu ala Rasulullah, khud biyati qallat khilati adrikni ya Rasulullah. Itu salat istighothah. Untuk dikatakan syirik bagaimana sih? Orang mati sama dengan orang hidup, dia tidak akan bisa memberi secara hakikat. Nah, kalau saya minta tolong berikan aku air, kalau Allah mengizinkannya, sama begitu. Orang meninggal juga. Akan tapi lihat, kalau sudah meninggal dunia, lebih baik dengan cara yang sudah jelas terjadi pada sahabat Nabi, dengan cara apa? Tawassul amal soleh, atau tawassul dengan orang soleh. Doa bitawassul, seperti itu. Jadi, mungkin Anda menemukan itu orang-orang awam yang semacam itu, ya, jangan sampai gampang mengeluarkan mereka dari Islam, iman. Tetapi kalau Anda gunakannya sesuatu yang sudah, kalaupun ada istighothah, kita tidak dengan cara yang seperti itu, seperti sholat tadi itu, sangat jelas sholat itu adalah bukan mengatakan Nabi yang akan memberi, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ada kekasih Allah, dan kita juga keyakinan bahwasanya, kan ada riwayat tentang Nabi mengistighfarkan, Nabi bersyukur, ada. Ini kisahnya panjang. Maksud kami adalah, jangan gampang kita itu adalah mengkafirkan, mengingkari itu pun juga pelan-pelan. Kalau memang menurut Anda ada sebuah keyakinan yang benar, kita harus bertanya dulu dong, apakah dia punya hujah di saat melakukan itu. Dan kalangan ahli ilmu semacam, termasuk kami, istilah istighothah kami tidak banyak melakukan istighothah. Atau mungkin hampir kita menghindari yang demikian. Tapi kami tidak mengatakan yang melakukan istighothah adalah salah. Karena ada contoh yang disebut oleh Ibnu Katsir, karena minta seperti itu. Himbauan ya himbauan. Namanya himbauan. Ingat. Ya, seperti itu. Ingat, istighothah di sini maknanya seperti itu, menyeru yang telah meninggal dunia. Bahkan orang yang sangat mengingkari tentang istighothah ternyata memasukkan di dalam kitabnya hadis istighothah. Tentang hadis ya bagi Nabi bahwasanya jika engkau dalam keadaan tersesat di sebuah perjalanan, maka sebutlah
orang yang paling kau cintai, maka Allah akan beri pertolongan. Sebut, ya Rasulullah, ya Abdul Qadir Jailani, ya ini, ya sah-sah aja. Karena maksudnya minta pertolongan Allah dengan membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa atau melalui seperti itu. Nah, jangan, nah inilah kesalahan para ustadz ini mengatakan tawasul begini. Tawasul itu maknanya begini loh ya. Ibaratnya kita ketemu menteri susah lewat anaknya. Loh, ini salah mendefinisikan. Makanya belajar supaya kita tidak jadi bahan bulan-bulanan. Belajar kepada Allah kok dibanding kayak menteri. Kita kepada Allah bisa langsung. Beda menteri ya mungkin tidak langsung kita sama istrinya. Tawasul nggak begitu. Tawasul itu ada doa. Tawasul bidoa dan doa bitawasul. Paham gimana ini? Maka para pembawa ilmu ini memahamkan orang supaya kita tidak salah membicarakan tawasul. Selama ini tawasul dianggap begini. Ya tawasul kan gini, kalau kita mau ketemu kan susah lewat ini. Jadi saya lewat wali, bukan lewat kita. Mintanya kepada Allah dengan membawa orang yang dicintai Allah, itu tawasul. Ya insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukuran jazilan Bu ya. Ada tambahan. Di saat ada di tempat-tempat yang seperti itu, tolong masalah justru yang kami lebih perlu hal yang perlu diperhatikan adalah campur berdesak-desakannya antara laki-laki dengan perempuan, itu yang perlu dihindari. Jika Anda wanita mulia, jika Anda melakukan ziarah seperti itu, kok ternyata tempatnya berdesak-desakan, maka ketahuilah, jika Anda sembunyi di rumah Anda, di kamar sempit Anda, itu jauh lebih bagus. Dan akan dikabul. Wali lebih senang kepada Anda di saat Anda sembunyi daripada Anda ikut desak-desakan. Dengar wahai hamba Allah, wanita-wanita salihah. Jangan memaksakan diri dengan ramainya berbondong-bondong desak-desakan. Kehormatan Anda yang terinjak-injak. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.